Halo, selamat datang di LS3 TV. Ngapain? Kembali lagi bersama kita berdua dari Cabol Candaan Bola. Gimana nih Bang? Kabaran ini Bang? Sehat-sehat ya? Sehat dong. Udara Jakarta semakin buruk? Semakin buruk katanya, Ya. walaupun Buruk nggak buruk, yang penting imun lu bagus. betul. Kalau imun lu bagus ya aman aja ya. Betul, Kalau walaupun yang WFH itu mah ini Bang, manja. bukan manja, biar pada sehat kali di rumah. Biar sehat di Emang lu rumah. pikir mereka ini Ya sakit? biar sehat jiwanya, nggak mikirin macet, fokus dengan kerjaan aja. Emang macet? Kapan Udah itu mah terakhir? nggak usah diomongin. Macet itu kayaknya nggak ada kalau pagi hari. Nggak usah diomongin itu mah. Nggak usah diomongin ya? Iya, urusan orang-orang penting aja, ngurusin macet. Penting mah. bagi mereka sih, gue sih enggak. Ya udah, kalau lu mah nggak merasa penting, lu juga bukan orang penting kan? Emang Makanya. Oke Bang. Oke. Ini Setelah ngelantur. apa namanya, dari hasil pertandingan Manchester United dan Arsenal kemarin Bang ya. Ini banyak buntut nih Bang. Kok banyak buntut ya? Iya, maksudnya ada perseteruan antara Erik ten Hag dan Jadon Sancho nih. Kira-kira menurut lu gimana Bang? Ya, seperti yang gue bahas di video sebelumnya nih yang naik kemarin di hari Selasa ya. Iya betul, hari Selasa Hari ya. apa aja dah yang kemarin pokoknya. Betul, yang kemarin nih video sebelumnya, coba search teman-teman gitu kan. Jadi memang akumulasi ya masalah di MU ini. Yang pertama dari gagalnya terjual Harry Maguire. Awal masalah banget tuh David De Gea yang tidak mau diturunkan gajinya. Iya. Lebih baik dia nganggur sekarang nih, belum ada yang minang nih dari Itu bisa edan ya. Iya. 7,1 miliar per pekan loh. Betul. Jadi 375.000 pound. Betul. Jadi awalnya dari David De Gea, kemudian Harry Maguire yang nggak mau pindah juga karena alasan salary, lagi-lagi karena alasan duit. Si dulu West Ham ya yang ingin lihat. Kayaknya awalnya sih MU nggak terjual ya. Ya MU itu belum. MU terjual kan baru-baru ini nih gitu kan. Jadi akumulasi nih dari Harry Maguire, McTominay, kemudian pemain-pemain MU yang seharusnya memang memberikan uang lebih kepada MU pun dari hasil penjualnya ya nggak seberapa gitu. Yang lakukan hanya Fred. Murah ya. Iya, itu Bailey murah-murah gitu yang dijual itu. Kemudian si Mason Greenwood pun statusnya pinjaman gitu kan, untuk MU pun itu tidak ada untung lebih gitu, tidak ada kewajiban Gimana dimodalin dia? betul, malah dimodalin, mendapat villa dan lain-lain dari MU-nya sendiri gitu kan. Luar biasa ya dipinjaman kemana? Real Betis ya. Berharap akan membaik permainannya. Iya, gitu. Dan mungkin kalaupun misalkan lu bagus, seenggaknya mungkin kalau nggak balik lagi ke MU juga bisa dijual mahal Bang. Betul. Jadi ini harapannya seperti itu mungkin ya. Dan jadi akumulasi nih permasalahan MU itu dari awal itu. Jadi ini kemudian dari sistem yang nggak jalan, sistem yang diberikan Erik ten Hag kepada para pemainnya tidak jalan. Banyak pemain-pemain yang tidak memberikan kontribusi atau tidak sesuai dengan sistem yang diinstruksikan oleh ten Hag itu sendiri gitu kan. Kemudian selain ya itu puncaknya pernyataan kemarin si Sancho gitu kan, akhirnya memberikan komentar sanggahan terhadap pendapat yang disampaikan oleh Erik ten Hag di media gitu. Jadi salingnya dari ini pun kelihatan nih pemain sama pelatih udah nggak rukun nih istilahnya, udah nggak seiring sejalan nih seperti itu. Jadi dia merasanya udah pol-polan gitu kan, udah sesuai dengan instruksinya pelatih, tapi pelatih belum gitu kan. Kita lihat nih seperti kasusnya Pogba sama Mourinho nggak zaman dulu nih kan. Pogba sama Mourinho pun sempat berantem nih gitu gue kan. bilang sih ten Hag kayaknya keras juga nih. Ya maksudnya lu sekelas Cristiano Ronaldo aja. Ya keras mah udah terbukti kan. Iya betul. Cristiano Ronaldo disisihkan, Harry Maguire sebagai kapten disisihkan juga. Kemudian si David De Gea yang kekeh juga dibuang juga gitu kan. Tetap ya kerasnya terlihat lah gitu, punya karakter ini pelatih gitu kan. Jadi untuk fan-fansnya MU jangan membuat tagar ten Hag out ya kalau menurut gue. Karena kalau out tuh mau ganti lagi siapa? Iya, pelatih yang memang capable untuk saat ini nggak ada untuk MU gitu kan, nggak ada ya, kecuali memang harus dipertahankan dulu aja kayak satu musim lagi lah kalau sampai
akhir musim misalkan tidak masuk 4 besar ya baru lah. Nah, baru di review lah gitu kan, Iyalah. seperti itu. Karena kan Arteta pun bawa Arsenal sampai ke saat ini kan cukup lama, itu 3 tahunan gitu kan untuk Arteta itu sendiri. Kalau Erik ten Hag baru 2 tahun saat ini sampai dengan ini kan, baru 2 musim. Baru berjalan. Iya, baru 1 musim ya 2 musimnya baru berjalan itu kan, belum dua musim full. Jadi sabar-sabar aja untuk fans MU. Dan yang paling klimaksnya sehingga saham MU pun turun, yaitu masalahnya karena tidak terjualnya atau tidak jadi dijualnya ini MU kepada bisa sampai $18 ya. Iya, murah banget ya? betul. Hampir Jadi, hampir $5 iya, betul, tuh. anjlok banget gitu kan. Jadi ini akumulatif sekali lagi permasalahan MU. Dan Anthony lagi kena kasus KDRT di Brazil kan, dan ini lagi kalau memang MU-nya tegas seperti dilakukan kepada Mason Greenwood, karena kan MU pun akan menjaga nama baiknya seperti bagaimana dia istilahnya menyisihkan Greenwood dibuang ke Spanyol gitu kan. Walaupun di Spanyol pun ada beberapa yang menolak juga dengan kehadiran Greenwood ya, seperti itu. Jadi kalau menurut gue ya lagi-lagi nih akumulasi yang dari permasalahan-permasalahan dari dulu untuk MU sampai saat ini, dan ya masalahnya memang nggak akan tuntas-tuntas ya, seperti itu, kecuali dengan ketegasan Erik ten Hag. Dan sekali lagi Erik ten Hag kalau menurut gue tidak mesti dipersalahkan sedemikian rupa gitu kan, karena dia sudah membangun sistem, cuman kan tinggal pemain-pemainnya aja kita lihat nih apa bisa mengerjakan sistemnya atau tidak gitu kan. Kemudian yang kedua, banyak pemain di musim ini tiba-tiba langsung cedera, kayak Alexander Martinez langsung cedera, Ya. kemudian Varane juga cedera, Luke Shaw juga cedera. Itu back intinya luar biasa banyak yang cedera gitu kan, dibandingkan dengan musim lalu gitu kan. Dibandingkan musim lalu, ini sejak awal musim langsung banyak gitu kan, Luke Shaw, Varane, kemudian si Martinez, dan kemudian si siapa juga yang cedera tuh, ada lagi satu lagi, Terrell Malaysia juga cedera gitu. Jadi back yang harusnya memang di sayap di sayap kanan dipindahin ke back kiri kayak kemarin Dalot dan iya kayak AWB kemarin dan Dalot ya, jadinya seperti itu. Jadi ini lagi-lagi bentuk yaitu apes atau mungkin kurang laku aja nih MU gitu kan. Pemain udah banyak yang dibeli gitu kan, udah banyak yang didatangkan dengan adanya Sofyan Amrabat yang berhasil datang ke MU, kemudian si pemain kiper pun ada yang baru gitu kan dari Turki didatangkan, kemudian dari back kiri pun dia berhasil minjem dari ini ya, Tottenham. Iya, Tottenham ya. Udah berhasil dipinjam juga tuh back kirinya. Ya mudah-mudahan nanti pemain-pemain yang baru ini bisa mengerjakan sistem yang telah dibuat oleh Erik ten Hag sehingga MU bisa bangkit lah. Karena kalau menurut gue kan dibandingkan dengan awal-awal Erik ten Hag melatih kan langsung kalah 2 kali berturut-turut tuh. Ini setidaknya 4 pertandingan, 2 kali menang, 2 kali kalah. Betul, jadi ya masih imbang lah gitu kalau menurut gue. Jadi tidak harus langsung dipersalahkan. Kalau memang untuk bersaing di 4 besar dengan keadaan MU yang cumpang-camping, masalah internal dan lain-lain memang agak sedikit sulit. Ya, perlahan lah. Tapi kan kita harus berikan kepercayaan juga kepada Erik ten Hag ataupun nantinya mungkin kepada manajemennya gitu kan, karena kan kalau Glazer ini punya otak gitu kan, punya pandangan gitu kan, dia akan melihat nih gitu kan untuk MU itu sendiri gitu kan, dengan tidak dijualnya siapa yang mau gitu kan MU dijual 10 M ya, 10 M US dollar, pokoknya 10 T ya, apa 10 ribu, gua lupa deh pokoknya mata uangnya berapa ininya. Jadi yang awalnya kan harus si Sheikh Jassim itu kan nawar 6, tiba-tiba dia ditaikan gitu kan menjadi 10, kan siapa yang mau beli, dan itu tanpa dinego gitu kan gila itu si Glazer, sehingga MU pun sahamnya menjadi turun karena banyak investor ya nggak bakal percaya lagi lah gitu kan untuk nanam saham, cari duit lah. Iya gitu kan, lebih baik cari tim yang memang hampir mirip sekelas MU, fansnya banyak gitu kan. Misalnya contoh
Arsenal juga lumayan fansnya banyak, atau ke mungkin beli Madrid gitu, atau beli Milan yang punya sejarah dan lain-lain, itu lebih worth it gitu. Dan seperti Milan kan punya sejarah 7 kali champion, kemudian mungkin Juve dengan Scudetto-nya yang luar biasa, itu lebih baik, investor lebih baik beli ini beli klub-klub yang memang punya sejarah gitu kan, dibandingkan harus memaksakan keinginan membeli MU gitu. Oke, siap nih Manchester United ya. Jadi mudah-mudahan bisa balik ya, lepas dari apa namanya nanti pertandingan friendly match, atau enggak, mereka bukan friendly match ya, kualifikasi Piala Eropa. Betul, Euro nanti 2024. Nah, ini untuk Manchester United. Jadi kita akan ke Indonesia. Ada kabar apa nih Bang, Indonesia Bang? Untuk Indonesia sih kabar-kabar terbaru ya, besok kita akan doakan ya, mudah-mudahan timnas itu akan berhasil. Doanya dari sekarang atau besok? Ya dari sekarang dong, kan besok mainnya. Oh, iya. Gimana sih? Biar dari sekarang doainnya biar menang gitu kan, walaupun sifatnya FIFA Matchday kan. Iya betul. Tapi kan dengan harapan dengan menang kan bisa mendongkrak Nah, ini kerennya. ada beberapa pemain yang tidak fit ya. Si Sen Patinama Ya itu kan udah digantikan oleh dari U23 seperti Donitri Pamungkas sudah gabung, Nah, itu diambil, kemudian bagus tuh. itu Persija tuh kan? Iya, itu mungkin bisa jadi back kiri gitu kan di sana. Kemudian si Donitri Pamungkas, kemudian satu lagi Dewangga. Itu Dewangga. bisa jadi bisa di tengah, bisa jadi back juga kan kemarin seperti yang di AFF. Kemudian satu lagi ini si Zaki Ashraf. Zaki Ashraf. Dari Seperti PSM itu. gitu ya? Betul. Jadi kita lihat aja nih nanti pemain-pemain yang datang ini, gua rasa sih bisa memberikan warna yang berbeda juga gitu, kayak Dewangga atau misalnya Donitri Pamungkas yang hadir ke timnas gitu kan, untuk updatean terbaru untuk timnas. Kita doakan saja hasilnya memang hasil yang terbaik, baik timnas senior atau timnas junior, karena STY dituntut untuk bisa meloloskan timnas U23 di Piala kualifikasi Piala Asia ini gitu kan. Nah, ada yang ini juga nih, itu yang ASEAN Game atau apa nih Bang? Yang U24 ASEAN Game ya? Ya itu. Kan ada satu lagi. Iya. Yang ada 2 pemain. Iya, U24 yang 2 pemain ditambahkan Jordi Amat sama Rahmat Irianto. Ya. Betul, nanti akan bergabung gitu kan di U24 ASEAN Game gitu juga kan. ya U24 ya. Ya, Karena mundur 1 tahun itu. betul. Jadi kita lihat aja nanti gitu kan ke depannya. Indra Safri kan itu? Gue lupa lah. Kayaknya iya deh. Ya mungkin kalau STY-nya mungkin bisa meloloskan ini dan bisa membawa ini, nanti STY juga gitu mungkin ya, gitu. Oke, kita ucapkan selamat bertanding kepada timnas ya Bang, yang akan menjalankan pertandingan esok hari. Mudah-mudahan Memberikan bisa hasil sukses yang terbaik. menang lah, jangan. Iya, hasil yang terbaiknya ya menang, betul kan? Hasil yang terbaik adalah menang. Menang ya. Tidak ada kata imbang ya. Iya, mini VD PC. Kita datang untuk menang, bukan datang untuk jadi pecundang. Oh gitu. Iya, tapi harus menang. Oke, jadi gitu. Kenapa ada jadi ketawa? Enggak, gue dengar kata pecundang gimana gitu. Iyalah, yang kalah kan pecundang namanya. Enggak gitu juga Bang. Oh iya. Ya tergantung, kalahnya lu tanpa usaha atau udah berusaha semaksimal mungkin. Iya, tetap aja kan kalah. Iya. Cuman tidak pecundang. Cuma iya, kalau yang dengan usaha kan mungkin bukan pecundang Iya. gitu kan. Oke Bang, Aduh. itu untuk timnas Indonesia. Nah ini lagi di deadline terakhir nih Bang. Deadline itu untuk Liga Arab. Gue aneh Bang ya. Kalau di Eropa udah Enggak, berhenti. gini loh, gue anehnya itu. Kan ibarat kata nih, lu punya toko Bang. Iya. Ya, nih lu punya toko. Gue mau belanja di lu. Toko lu tutup. Masa gue bisa belanja ya? Gimana coba tuh? Ya mungkin lagi urgent kali. Enggak, di mana-mana gitu masalahnya gitu loh. Itu kan contoh Eropa aja misalkan Udah tutup deadline day-nya.
Kalau nggak salah jendela ada yang transfernya udah beda tutup. tuh. Ya Turki atau Turki mana? ya Turki masih. Kalau Turki agak beda kan? Ya Turki masih nih. Heran gue juga di tokonya udah tutup, kok lo tetap masih bisa belanja ya? Gitu loh maksud gue loh. Iya betul itu betul. harusnya perbaiki itu curang jatuhnya Iya, tuh. sistemnya jadi curang ya. Harusnya disamaratakan aja kalau memang udah di sini udah berakhir ya lu nggak bisa nggak bisa beli ke negara ini atau ke kawasan ini ya. Ah, kecuali logikanya bisa dibalik tuh, dibalik kalau misalkan Dari Arab dibeli ke Eropa tuh itu masih bisa. masih bisa, kan masih buka. Iya tokonya. Kalau Eropa kan tokonya udah tutup. Kenapa lu masih bisa belanja ya? Betul, dan masih bisa merayu pemain nih seperti kasusnya Muhammad Salah. Nah, ini Bang, Betul. kemarin kan tawaran pertama itu sebesar 2,1 triliun kalau nggak salah ya. Kalau rupiah itu udah ditolak nih Bang. Ya terakhir tuh 200.000 200 apa namanya? 200 juta. Ya 200 pounds. juta, sorry 200 juta pound sterling. Anjing. Itu kalau menurut gue ya, kalau gue sebagai bisnis orang Liverpool, gue lebih baik loh gue jual tuh Muhammad Salah. Gue beli Bape di musim panas, di musim dingin. Iya kan? 200 juta Bape belum. Masih ada sisanya tuh. Iya, masih ada sisanya. 100 berapa? 180 atau berapa? Iya, Bape kan paling-paling pasti dijual murah daripada pre-kontrak dengan Madrid gitu kan si PSG. Oh, bener juga. Iya kan, PSG nggak mau keluar apa namanya, nggak mau cuma-cuma kan, Bape keluar ya. Kalau menurut gue salah jual, kemudian nanti ya sabar-sabar aja untuk fansnya Liverpool kan. Kalau kalian jarang juara kan itu wajar gitu kan. Emang dari dulunya begitu. Emang dari dulu begitu, jangan setiap tahun juara mulu gitu. Kecuali kalau dua Manchester zaman dulu iya bisa setiap tahun juara gitu kan. Seperti di zaman 99 apa tahun 90 sampai tahun akhir 2000-an kan MU. 2000 awal. MU ya 2010-an kan sampai 2010 iya itu kan MU gitu kan yang menjadi juara. Habis setelah itu baru setelah itu Manchester sampai sekarang gitu kan belum bisa menggoyahkan. Jadi ya hampir setiap tahun itu ada trofinya gitu. Emang ini ya, emang udah DNA-nya begitu ya. DNA-nya udah begitu. Liverpool itu sama dengan Arsenal lah. Kira nanti dia juara lagi 2050 Bang. ya mungkin gitu. Ya kan, itu liga 30 tahun. Iya, ya mungkin kita lihat aja nanti. Kalau London juara, tapi Chelsea. Betul. Jadi kalau menurut gue sih, kalau misalkan bosnya Liverpool ini bisa memandang bisnis ya bisa, tapi dan memperhatikan tim juga ya. Bukan itunya memohon untuk tidak dijual Bang. Siapa? Pelatihnya. Si Klopp. Iya. Nah, ya kan pelatih pasti ngelihat kebutuhan kan, memang Muhammad Salah memang butuh kan di depan. Tapi kan dengan perginya Muhammad Salah, yang lainnya kan jadi bisa berkembang. Nah, betul nggak ya, karena yang lainnya bisa diberikan kesempatan dan si pelatihnya pun bisa memaksimalkan yang ada gitu. Jadi kelihatan tuh pelatih yang cerdas itu bisa mengolah pemain yang apa adanya yang menjadi sesuatu gitu kan. Kalau cerdas sih gue yakin kalau betul, cuman betul. Memang Liverpool ini sangat tergantung dengan Muhammad Salah sih. Ya harusnya sedikit demi sedikit ya itu ketergantungan itu harus dilepaskan gitu kan. Karena kan kita kembali lagi kan kalau hanya one man show itu ya nggak baik juga gitu kan. Jadi harus dilepaskan semua yang ketergantungan itu. Gitu. Apapun itu. Lu ketergantungan sama cewek ya lepasin. Oh, gitu. Iyalah, cari yang baru. jadi jangan dipaksakan gitu kan. Karena nggak baik semua apa namanya sesuatu yang dipaksakan dan sesuatu ketergantungan dengan sesuatu itu nggak baik gitu kan. Jadi yang lebih baik ya saling menggantungkan itu pas gitu kan. Kayak kastop berarti salah ya Bang? Ya kastop kan menggantung di dinding. Ya kan? Baju menggantung di kastop. Iya ya. Nah itu saling menggantungkan kan istilahnya, saling membutuhkan. Siap. Sekarang Muhammad Salahnya sendiri udah mau cabut kan, itu nggak baik kalau tetap dipaksakan harus di situ. Ya, karena hatinya sendiri udah sudah lagi keluar. Apalagi yang dicari kan udah. Iya, dan dia pun pasti di usia dia yang udah 30-an something, ya pasti mencarinya kembali lagi ke duit untuk bangun rumah sakit. Ya, untuk apapun itu, untuk masa depan dia sendiri gitu kan. Dan keluarga. Iya, masa depan Salah dan keluarganya juga, dan mungkin negaranya juga gitu kan. Untuk jiwa sosialnya kan lumayan gitu kan Muhammad Salah. Jadi Muhammad Salah segera pergilah. Iya, lu jangan salah pilih. Biar nggak bobol MU mulu.
Itu kan rutin dia tuh. Iya. Tiap main MU pasti dia ngegolin kan. Itu dia salah satu pemain yang memang kalau Banyak golnya tuh. banyak golnya tapi ke gawang MU khusus tuh dia tuh. Kalau zaman dulu apa namanya di Manchester itu Aguero tuh. Iya, banyak dia. Betul. Jadi ketika dimainkan lawan MU pasti dia mencetak gol gitu kan untuk Aguero ya. Mau walaupun Manchester misalnya kalah tapi tetap dia bisa Dia cetak mencetak gol. gol. Iya, betul. Oke lah ya, kita tunggu karena terakhir katanya tanggal 7 Mm-mm. untuk penutupan transfer di Arab Saudi. Betul. Gue masih nggak masuk di akal itu. Toko udah tutup, kenapa lu masih bisa beli ya? Iyalah, harusnya lu udah nggak bisa beli. Ya kita tunggu dia mau atau enggak. Karena betul memang dari sisi bisnis ini menguntungkan Liverpool. Betul. Tapi mungkin dari sisi permainan ya kalau lu nggak ada salah setahun ke depan ya akan sedikit berasa. Ya, ya mungkin sedikit berasa, Iyalah, tapi kalau pasti. harusnya bisa dimaksimalkan kayak Darwin Nunes, Gakpo, kemudian di Ya Jota kan. belum seini sih. Iya. Belum selevel. Jadi bisa Ya, jadi 1 tahun harus penyesuaian lagi untuk cetak gol betul. yang banyak. Oke bang, apalagi bang? apalagi ya kita bahas. Nah ini banyak sebenarnya sih. Kalau apa namanya? Oh ya, ini kalau kita ngomong Liga Italia nih bang, menurut lu akan ada beberapa tim nih yang kemarin berhasil menang udah kita bahas. Kalau menangnya ini nggak usah dibahas lah. Nah kira-kira nih menurut lu untuk titel contender untuk juara ini kira-kira siapa nih bang? Siapa aja? Kalau menurut gue ya jadi juara itu 2 Milan ini di atas nih untuk Wah, Juve gimana bang? Juve kayaknya 4 besar aja lah gitu. Kasian ya. Ya enggak. Jadi kalau ini kan ramalan dari kita ya, prediksi lah bukan ramalan gitu kan. Kalau semua orang kan berhak memprediksi. Itu 2 Milan ya mungkin di 1-2 itu aja gitu. Atau entah Milan atau Inter yang jadi juara. Kita lihat aja kalau Milan yang kurang itu dari konsistennya kurang gitu kan, kadang-kadang sering cedera di tengah jalan, banyak para pemain cedera seperti musim lalu sehingga Banyak tua-tua bang, banyak bang. enggak, kalau sekarang mah generasi luar biasa. Beda Milan zaman 99 sampai 2000 awal itu beda lah gitu kan. Kalau zaman dulu kan memang iya banyak yang dihuni oleh sepuh-sepuh gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan tuh regenerasinya luar biasa. Ya paling pemain tuanya hanya Giroud gitu kan, 1 gitu kan. Yang lainnya muda-muda semua 26 27 ke bawah gitu kan. Bahkan Tijani Reinders pun masih muda 24-an gitu kan. Jadi makanya timnas kan sempat ngebet tuh menaturalisasi Tijani Reinders. Cuma sayangnya Tijani Reinders memilih Belanda gitu kan sebagai Mudah-mudahan di Belanda nggak dimainin. Ya kan ngebet mah boleh, tapi main atau enggak kan tergantung Ronald Koeman. betul tergantung Iya kan? pelatih. Ronald Koeman sekarang pelatihnya. Iya, balik lagi dia. Balik lagi ya. Setelah Van Gaal nggak ngelatih jadi Koeman lagi ya. Iya, Koeman bang. Jadi kalau menurut gue 2 Milan ini akan salah satunya akan menjadi juara, entah Inter, semuanya lagi-lagi karena pemain-pemain dari di Italia ini adalah pemain-pemain jarang kelas 1 ya. Jadi kelas 2, Iya. kelas ya paling bagus kelas 2 gitu kan. Tapi tinggi ya. Iya. Biasanya orang kelas 1 kecil bang, ini kelas 2. Iya, kalau dibandingkan dengan liganya kan gitu kan. Liganya kan lumayan lebih lebih slow, lebih Ya sesuai lah bang sesuai dengan gitu kan. usia pemainnya. Betul. Kebanyakan. Jadi ini kalau memang konsistensinya bisa terjaga, kemudian tetap mainnya bagus terus ya, 2 Milan ini akan mengisi satu sama lain. Oke lah, kita lihat nih ya. Karena dari sisi permainan pun bagus nih bang. Betul. Dominan itu bang. Betul, dan untuk Napoli ya mungkin ketiga lah gitu. Kita lihat aja deh. Jadi Juve Roma keempat. enggak ya? Roma kayaknya nggak berat hidupnya. Roma masih mencari jalan kayaknya. Masih mencari Iya, jalan nanti menuju kalau- Roma. Gitu. Oke. Gitu. Jadi Mourinho tuh masih kan dia di Roma ya? Kenapa harus masih cari jalan ya? ya mungkin nyasar kali. Nyasar ke PSG. Nyasar di rumahnya sendiri gitu. Oke, siap bang. Nah ini bang, sebelum kita kita akan sedikit membahas bagaimana Sergio Ramos kembali nih bang ke Sevilla. Sevilla ya. Iya. Ya kalau Kan ini lama banget nih dia berkelana.
sebenarnya berkelananya cuma ke Madrid aja sih. Iya, Sisanya kan lama, cuy. iya betul sih dari usia U23 Pokoknya ya. dari 2005 dia tuh. Iya, dari usianya 23 sampai 35 lah dia berkecimpung di Kurang Real lebih 12 Madrid. tahun ya? Betul, kurang lebih 12 tahun gitu kan. Dengan berbagai trofi dan prestasi di Madrid, ya kemudian dia pindah ke PSG dan sekarang ya kalau menurut gue ini saatnya dia menunjukkan berbakti lah untuk tanah kelahirannya gitu kan di detik-detik usianya yang udah Apalagi setahun mau lagi, pensiun. kan. Iya gitu kan. Jadi ini sesuatu yang bagus sih kalau menurut gue dari segi moral ya, dari segi moral atau dari segi etika dalam ya lu rumah sendiri masa dilupakan gitu kan. Istilahnya dia besar di situ, tumbuh di situ dan berkembang di situ dan menjadi sesuatu juga di situ sehingga bisa dilihat oleh orang lain, iya, oleh tim lain gitu kan. Ya harusnya saatnya dia membela atau mengeluarkan keringatnya untuk tanah kelahirannya gitu kan, seperti itu Sevilla. Jadi sesuatu yang make sense lah kalau menurut gue gitu. Dan nggak mahal juga bang, karena kalau baca-baca nih kan dia ada beberapa tim yang tawar, itu kan gajinya ada yang 7 juta, ada yang berapa, jadi malah dia di Sevilla ini cuma 1 juta. Ya itu ya luar biasa gitu Per tahun. per tahun. Bahkan Arab pun sempat nawar dia. Nah itu dia Arab nggak sama mau. Galatasaray kalau nggak salah. Iya, Itu dia di atas semua tuh. iya dia memilih 1,7 sama 7 sama 9 juta kalau nggak salah. iya, dia lebih baik memilih Sevilla. Ya mungkin ini kembali lagi ke etika moralnya gitu kan. Jadi kita lihat aja nih apakah Sergio Ramos bisa memberikan kontribusi yang maksimal nih di Sevilla nanti. Karena Sevilla sendiri kan punya tradisi yang luar biasa nih, apalagi di Eropa gitu kan. Di Piala Eropa dan Berarti dia sama Yusuf Enesri ya? betul, dan kemudian juga untuk Sevilla sendiri kan di bulan di tahun ini, di musim ini kan kebetulan dia juga masuk champion ya, seperti iya. itu. Iya, jadi ini ya Ramos untuk mentally champion ya, ini kekuatan yang bagus ya. Seperti bagaimana misalnya contoh di Milan tahun lalu, musim sebelum-sebelumnya ada Ibra di situ dituakan gitu kan. Jadi dengan walaupun dia tidak main pun ya dari adanya dia di situ di bangku atau di bench itu bisa memberikan motivasi tersendiri untuk pemain-pemain yang lainnya gitu kan. Seperti Jadi itu. intinya Ramos tidak harus selalu bermain, Betul. tapi dia akan memberikan pengaruh yang baik. Nah itu harapan pemain-pemain udah lanjut usia atau udah lansia ya itu yang diharapkan oleh klub gitu. Gitu kan. Oke, itu untuk Sergio Ramos yang berhasil kembali ke Sevilla. Nah ini Sevilla ini luar biasa lah. Kita sama-sama tahu berhasil mengalahkan MU gitu kan, dan tim-tim lainnya. Betul sehingga menjadi juara ya. Menjadi juara untuk Europa League. Oke. Siap beres bang? Siap, oke. Nah, terima kasih buat teman-teman nih. Intinya kalau dari RS3 TV jaga kesehatan karena ini cuaca sedang buruk-buruknya ya bang ya. Ya, udara lah termasuk ya. Udara Jabodetabek ya. Entar kalau khususnya Jabodetabek. Nyebar nggak ke Jawa Tengah? Jawa Tengah nggak tahu deh nyebar nggak nih. Jangan sampai nyebar ya. Iyalah udah di Jakarta aja. Kita doakan aja mudah-mudahan, katanya kan ada salah satu menteri atau salah satu ini dari kementerian bahwa salah satu untuk mengatasi udara buruk ini harus turun hujan. Ya, mudah-mudahan Ya. dibuatkan hujan buatan. Ya mudah-mudahan hujan gitu kan, hujan Ya, dan atau ini kan udah masuk ke ber nih bang. Nah, betul. Nah ini sesuai dengan ber itu hujan ya, mudah-mudahan hujan. Iya, jangan terlalu panas banget lah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan LS3 TV. Jangan lupa subscribe dan terima kasih yang udah subscribe, udah like ya, dan udah komen juga. Subscribe kita belum nambah-nambah nih. Coba ditambahin teman-teman. Iya, tambahin lah sodako lah. Iya betul. Share juga, share yang banyak. Oke, Betul. ke Facebook, ke Instagram, ke semuanya. Ke Alfamart, kemana lah? Ya siapa tuh ditulis gitu logonya LS gitu kan. Udah ngaco ya. Terima kasih teman-teman. Pokoknya apapun yang kita dapatkan kita hasilkan di hari ini. Yang penting kita harus tetap selalu Bersyukur.